partisipan. Wah, tepuk tangan dulu lah buat kita semua yang hadir hari ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang hasil pasca panen kopi. Gimana sih cara pengolahannya, dan terus fermentasinya. Nah, nanti juga kita akan mendatangkan narasumber yang terpercaya tentunya. Itu ada Ko Johan Kue. Nah, Ko Johan Kue ini siapa sih? Kita kenalan dulu ya, sebelum lebih lanjut. Untuk ngobrol-ngobrol bareng, berarti kalau misalkan ngobrol-ngobrol bareng kan harus kenal nih, jadi kita harus kenalan dulu. Jadi Ko Johan itu adalah ahli kopi yang memiliki pengalaman luas dari hulu ke hilir, bahkan sampai ke proses pasca panen kopi. Nah, beliau juga ini adalah pemilik roaster dari Three Beans Coffee Roaster yang ada di Medan. Terus beliau juga quality manager untuk Simalem Specialty Coffee. Siapa nih yang tahu tentang Simalem Specialty Coffee? Nah, selain itu juga Ko Johan ini sudah terkenal sebagai seorang CQI Q Arabica grader ya teman-teman, dan juga Q Processing Expert Level 3. Nah, yang dimana beliau ini merupakan pemegang lisensi CQI Q Processing Instructor pertama dan satu-satunya di Indonesia. Keren banget nggak sih? Keren banget Ko Johan. Nah, selain itu juga di sini ada narasumber kita juga, ada ada Ko William Edison. Nah, siapa nih yang udah tahu Ko William Edison? Pasti pada nggak asing kan sama Ko William Edison. Nah, kalau di layar saya ini Ko William Edison ada di pas banget di bawah saya nih. Halo Ko William. Oke. Nah, kita kenalan juga nih sama Ko William. Ko William adalah CEO dan founder dari WE Coffee Roaster dan WE Coffee Academy. Nah, beliau sendiri memulai bisnis di industri kopi itu mulai dari tahun 2005. Nah, dari 2005 itu beliau merancang satu mesin sangrai dengan kopi entry level yang dinamakan W600. W600 yang relatif murah pada saat itu. Jadi pada saat itu juga sudah terjual hampir 1.000 mesin lah. 1.000 sampai saat ini sudah hampir 3.000 mesin yang terjual. Dan juga di tahun 2015 akhirnya Ko William ini membuka sarana WE Coffee Academy, yang mana beliau bertekad untuk mengedukasi teman-teman di dunia kopi lebih dalam. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin aku mau undang nih Ko Johan dan Ko William untuk open kamera, dan juga boleh dibantu di unmute ya biar kita kenalan nih. Halo Ko Johan. Halo semuanya. Wah, bagus kedengaran banget suara nih. saya? Kedengeran kok. Wah, Ko Johan bagus banget nih. Belakangnya langsung langsung tempat proses pasca panen kopi ya. Iya benar. Oke. Halo Ko William. Bagus. Halo. Oke. Nah, Ko Johan dan Ko William, tanpa berlama-lama mungkin saya langsung kasih aja nih ke Ko Johan yang akan memulai materi pada hari ini. Silahkan Ko Johan untuk di-sharing materinya. Ya, kalau untuk bagian saya ntar mungkin lebih banyak ke pertanyaan ya. Dari sudut pandang seorang roaster itu melihat ataupun fenomena dari sisi processing di kopi terutama di Indonesia. Silakan Pak Johan dulu untuk bisa kasih kita beberapa insight dari sisi processing ataupun dari fermentasi. Oke, saya coba share screen dulu ya. Halo, maaf teman-teman. Rupanya tadi harus grant access ke Zoom saya. Saya tadi lock. Oke, kelihatan nggak yang saya share ke screen? Oke, kok sudah kelihatan kok untuk share screen-nya, sudah kelihatan, sudah aman kok. Suaranya juga sudah jelas ya teman-teman. Oke, alright. Pertama-tama saya minta maaf atas keterlambatannya. Saya nggak ini agak pack kalau udah kelas-kelas online atau webinar begitu ya. Oke, jadi selamat malam semuanya, selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh William Edison Coffee Academy. Saya diminta oleh Ko William untuk mencoba berdiskusi dan
berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman saya di proses pasca panen kopi dan titik fokus di unit operasi fermentasi. Saya terus terang biasanya tidak suka pakai kata mengajar ya, karena saya sendiri juga masih belajar gitu. Jadi yang saya harapkan dari webinar kali ini itu malah lebih condong ke sharing session. Saya akan mencoba berbagi pengalaman saya di proses pasca panen kopi dan sedikit pengetahuan saya dengan teman-teman. Dan teman-teman please feel free untuk berbagi pengalaman dan juga mungkin apa yang biasanya teman-teman ketahui di topik-topik yang akan kita bahas. Jadi tadi sudah diberikan sedikit pengenalan mengenai diri saya. Jadi oke. Nama lengkap Johan Kui. Saya pemilik Three Beans Coffee Roasters. Saya mulai roastery ini di tahun 2015. Jadi pertama kali saya berkecimpung di dunia kopi itu adalah sebagai seorang roaster. Jadi ceritanya bagaimana kok bisa malah sekarang jadi prosesor ya. Agak memang takdir ya. Jadi sebagai seorang roaster itu pasti bagi teman-teman yang roaster itu pasti suka mau coba sourcing green bean sendiri. Gitu. Dan kebetulan karena posisi saya itu di Medan, yang kebetulan sangat dekat dengan daerah penghasil kopi. Daerah penghasil kopi terdekat dari kota Medan itu teman-teman tahu ya, di daerah Brastagi. Hanya kurang lebih sekitar 1,5 jam dari kota Medan. Jadi saya mencoba sourcing green bean sendiri. Alasan utamanya awalnya itu adalah supaya mudah-mudahan bisa mendapatkan green bean dengan harga lebih murah. Ya, jadi terus terang sebenarnya bukan untuk saya mau nyari bean yang spesial rasanya atau gimana, enggak. Saya mau bean yang lebih murah. Karena selama ini saya kan belinya itu dari middleman gitu ya. Kirain kalau misalnya saya beli langsung dari ke petani bisa lebih murah. Jadi saya mulailah adventure saya itu sourcing kopi ke daerah Karo, Kabupaten Karo. Saya datangin petani-petani, lalu saya tanyain, Pak ada natural prosesnya, Pak ada wet haul atau giling basah. Saat itu saya masih memanggilnya sebagai semi wash. Ada semi wash nggak Pak gitu loh. Jadi pendek cerita itu saya mulai bertanya, Pak ini bagaimana ya cara proses kopinya ini loh. Jadi yang saya dapatkan itu mengapa setiap memiliki cara yang berbeda-beda dalam memproses kopi dengan proses pasca panen yang sama. Jadi saya menjadi sedikit curious. Ini yang jadi sebenarnya itu yang benar itu yang mana ya? Kenapa produsernya ini katanya cara buat natural itu begini A, B, C, D. Sedangkan produser yang lain itu bilangnya itu sebenarnya A, C, B, D misalnya. Yang mana? Saya mulailah mencari-cari. Ya, seperti layaknya banyak teman-teman juga mungkin ya. Saya pertama ya nyarinya di YouTube, di Instagram. Tetapi tidak lama saya juga merasa loh. Jadi sebenarnya yang yang saya nonton di YouTube itu benar nggak sih? Gitu. Jadi saya mulai mencari sampai saya menjumpai Coffee Quality Institute. Karena saat itu kan saya sudah ngambil Q grader gitu. Jadi CQI itu barusan launching program yang namanya Q Processing 2017 atau 18 itu kalau nggak salah. Jadi saya menjadi murid dah. Saya join kelas tersebut. Waktu itu belum ada yang tahu mengenai program ini karena memang program ini adalah program yang sangat baru. Saya orang Indonesia pertama. Jadi saya harus terbang ke Cina untuk mengambil ini dengan
Dr. Mario Fernandez. Saat itu beliau menjabat sebagai Direktur Program Q-Processing-nya Coffee Quality Institute. Jadi saya dapatkan setelah itu saya membawa masuk program ini masuk ke Indonesia. Pertama kali kita lakukan kelas ini di tahun 2018 kalau nggak salah. Itu di Sumatera, di Simalungun. Oke. Jadi saya teruskan studi saya itu sampai ke level 3, yang dimana itu merupakan level tertinggi program Q Processing dari CQI. Setelah itu saya apply, saya mendaftar, mencoba apply menjadi instruktur yang diterima, akhirnya resmi menjadi instruktur itu mulai tahun 2019. Oke, saya juga seorang CQI lecturer. Dan proyek terakhir saya dengan SCA, Specialty Coffee Association, itu adalah menjadi salah satu kontributor di buku white paper SCA, The Value of Specialty Coffee Cupper. Jadi buku yang saya tampilkan di slide ini bisa teman-teman download dari website SCA. Ya, saya merasa senang bisa berbagi sedikit pengetahuan saya dengan SCA dalam menyusun white paper ini. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau download, silakan di-download. Menurut saya bagus isinya, ya, isinya ini bagus. Jadi ini kita menilai atau mendiskusikan sisi yang mungkin sedikit berbeda dengan yang mungkin teman-teman ketahui selama ini, yaitu mengenai cupping. Tapi kita lebih mendiskusi dari sisi cuppernya, bukan dari sisi cupping tekniknya, gitu. Oke, so sebelum kita mulai, seperti saya katakan, kita akan lebih fokus untuk webinar kali ini pada unit operasi fermentasi di proses pasca panen kopi. Nah, teman-teman merasa apa sih fermentasi itu? Kenapa kita senang dan suka menggunakan istilah-istilah yang dipakai di fermentasi itu untuk menjual kopi kita, gitu loh. Ya, mungkin udah sering teman-teman lihat itu produser maupun roaster itu suka menggunakan terminologi fermentasi untuk mencoba meningkatkan nilai jual, terkadang nilai jual dari kopi mereka. Sebenarnya fermentasi menurut saya itu adalah salah satu unit operasi yang paling kompleks di proses pasca panen kopi. Paling kompleks. Kenapa? Karena kalau kita tilik dari simpelnya itu fermentasi ya untuk melunturkan lendir kopi. Kalau kita sebagai produser, ya tujuan fungsionalnya itu. Tapi jika teman-teman perhatikan gambar di sebelah kanan slide ini, karena yang kelihatannya seperti mungkin seperti panel elektronik ya kali ya, seperti panel elektronik. Itu sebenarnya adalah diagram metabolic pathway atau jalur metabolisme. Jadi ketika kita berbicara mengenai fermentasi, kita berbicara mengenai metabolisme. Metabolisme siapa? Metabolismenya mikrobes. Oke, jadi titik-titik yang di diagram yang teman-teman lihat di depan itu melambangkan komponen-komponen organik, compound, ya. Dan garis-garis itu melambangkan pathway-nya, reaksinya. Jadi coba perhatikan, compound yang direaksikan akan memiliki reaksi yang berbeda-beda. Oke, jadi ini hanya merupakan salah satu metabolisme. Oke, ya metabolisme microbes, fermentasi ini, metabolic pathway. Jadi bisa teman-teman lihat, mungkin melihat diagram ini aja mumet gitu ya. Tapi inilah sebenarnya adalah dasar ide dari apa fermentasi itu. Ya, jadi fermentasi itu bukan dua hal yang sangat simple dari titik A ke titik B. Oh, saya kalau buat ini pasti hasilnya begini. No.
di antara A dan B itu banyak sekali yang terjadi. Oke, bukan hanya saya akan menambahkan ini enzim ini misalnya, atau saya akan menambahkan ini di A, oh hasilnya pasti akan B. Akan banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Oke, itu namanya metabolic pathway dan itu adalah salah satu bagian dari fermentasi. Oke, jadi kalau kita perhatikan apa sih definisi fermentasi menurut kamus? Oke, kalau menurut kamus, fermentasi itu adalah pemecahan katalis enzim secara anaerobik akan komponen berenergi tinggi seperti karbohidrat menjadi CO2 dan alkohol atau senyawa asam. Oke, oleh mikroorganisme seperti bakteri atau ragi yang terjadi secara alami. Oke, biasanya digunakan dalam produksi makanan, minuman beralkohol, dan obat-obatan. Oke, jadi saat kita berbicara mengenai metabolisme mikrobes, kita bisa kategorikan menjadi dua, anabolik dan katabolik. Oke, dan untuk webinar kali ini supaya teman-teman itu nggak sampai mengantuk ketiduran ya, kita akan hanya fokus di satu, yaitu kita akan hanya bicara mengenai katabolik pathway di mana terjadi pelepasan energi. Oke, katabolik pathway itu katabolis artinya pemecahan. Jadi satu unsur yang dipecahkan menjadi dua. Oke, kalau anabolik itu adalah dia menghasilkan unsur. Oke, jadi fermentasi itu adalah katabolik pathway. Dan katabolik pathway sendiri ini bisa dibagi dua lagi, aerobik dan anaerobik. Nah, ini yang mungkin kita sering dengarkan. Oh, ini fermentasi aerobik, ini fermentasi anaerobik. Oke, jadi sebenarnya kita tahu aerobik itu artinya menggunakan udara, anaerobik itu tanpa udara. Oke, jadi aerobik itu technically sebenarnya lebih tepatnya itu dipanggil sebagai selular respirasi. Itu yang terjadi. Oke. Nah, jadi saat kita berbicara fermentasi, bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman proses kopi, oke, saat teman-teman baru mulai proses kopi, mulai misalnya kita kupas kulit kopinya dan kita mulai rendam di air. Oke, gabah yang masih berlendir itu kita rendam di air ataupun kita biarkan di dalam ember. Oke, saat Anda baru mulai lakukan itu, tidak ada yang terjadi. Oke, Anda kalau jadi teman-teman itu lihat, oh, nggak ada yang terjadi ya, barusan di pulping, udah dibiarin aja. Kita biarkan 24 jam biasanya. Kenapa harus dibiarkan 24 jam? Karena dalam 24 jam itu akan ada fase-fase yang terjadi dalam proses fermentasi tersebut. Oke, jadi bisa dibagi dalam 4 fase saat kita berbicara fermentasi. Fase pertama itu adalah namanya fase lag. Fase lag itu adalah saat kita baru memulai proses fermentasi dan mikroorganisme itu masih dalam tahap penyesuaian dengan keadaan. Oke, jadi bisa analoginya itu misalnya teman-teman yang barusan pindah ke daerah lain atau pindah ke kompleks perumahan baru, gitu ya, masih penyesuaian di sana, ya belum terjadi apa-apa. Jadi tidak ada perubahan dalam jumlah sel. Dan waktu fase lag ini bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Jadi tergantung dari atmosfer, ya, tergantung dari kondisi sekitarnya. Oke. Lalu yang kedua itu fase log. Fase log itu adalah fase di mana pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, ini biasanya bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya, jadi kalau kita mulai proses kopi, itu kita mulai, oh sudah banyak ya buih-buihnya, gelembung-gelembung udaranya di atas air. Oke, itu adalah CO2, salah satu byproduct dari fermentasi. Oke, kita melihat adanya aktivitas-aktivitas tersebut. Oke, itu adalah fase log. Ya, yang ketiga adalah fase stationary. Stationary itu di mana pertumbuhan sel baru terjadi, tetapi juga sebagian sel itu mati.
Oke, jadi beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu pertama adalah ketersediaan makanan. Makanan dalam arti karbohidrat atau gula, atau yang lebih specifically adalah glukosa. Ya, jadi selama ada glukosa, mikroorganisme itu akan punya makanan. Ya, kedua keterbatasan ruang. Ya, seberapa besar itu akan mempengaruhi ke temperatur, akan mempengaruhi terhadap exposure terhadap udara dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah fase death atau fase mati, di mana sel mikroorganisme itu banyak yang mati. Oke, lebih banyak yang mati daripada yang regenerasi. Nah, kenapa kita perlu mengetahui keempat fase tersebut? Oke, salah satunya adalah supaya meminimalkan resiko terjadinya cacat pada cita rasa. Ya, jadi sering mungkin teman-teman mendengar istilah namanya overferment. Ya, overferment itu apa sih? Itu overferment itu apa? Oke, jadi kita harus tahu saat kita fermentasi apa tujuan kita. Dan setelah kita menentukan tujuan kita, itu kita bisa menentukan aktor mana yang mau kita pakai. Dan aktor di sini adalah mikroorganisme. Oke, mikroorganisme apa yang mau kita fokuskan pada saat kita lakukan proses fermentasi ini. Jadi ini bisa kita observasi, salah satu caranya dengan menggunakan mikroskop. Oke, untuk menentukan fase-fase ini. Jadi misalnya teman-teman tidak mau menghasilkan kopi yang bercita rasa seperti cuka, di mana memiliki kadar asam asetat yang sangat tinggi. Berarti teman-teman mau usahakan supaya ada minimal populasi bakteri asam asetat. Oke, jadi itu yang harus kita ketahui. Jadi kita harus pertama mengetahui tujuan, kita harus mengetahui berapa lama, dan juga kita harus mengetahui mikroorganisme apa yang kita maui. Oke, jadi pada dasarnya itu fermentasi ada dua. Yang pertama itu namanya fermentasi alami atau fermentasi spontan. Yang kedua itu fermentasi buatan. Oke, jadi fermentasi alami atau spontan itu adalah di saat fermentasi itu terjadi tanpa campur tangan manusia. Oke, jadi contohnya seperti misalnya kalau teman-teman membiarkan segelas sari jeruk atau orange juice dibiarkan di meja. Setelah beberapa hari itu akan menjadi basi. Kenapa bisa basi? Karena telah terfermentasi oleh mikroorganisme. Kemungkinan mikroorganisme yang tidak kita desire atau tidak kita sukai yang terfermentasi. Oke, sehingga itu menjadi basi. Oke. Akan tetapi fermentasi buatan itu adalah di saat ada campur tangan manusia. Jadi misalnya teman-teman membiarkan jus, misalnya jus anggur. Oke, jika kalau jus anggur kita biarkan di gelas, letakkan di meja ruang tamu, setelah beberapa hari jadi basi, ya kayak cuka jadinya. Itu udah nggak nikmat diminum. Akan tetapi dengan campur tangan manusia, kita mengontrol kondisi sehingga kita bisa mengatur fermentasi apa yang kita mau untuk menghasilkan produk tertentu. Jadi jus anggur tersebut bisa kita buat menjadi wine misalnya. Oke, pembuatan wine dengan menggunakan teknik fermentasi mikroorganisme tertentu, ya. Nah, saat kita fermentasi kopi, itu yang kita fermentasi ataupun substrat yang kita gunakan untuk fermentasi itu adalah sebenarnya bagian lendir kopi tersebut. Kenapa? Karena di dalam bagian lendir tersebut itu mengandung gula. Oke, gula itu adalah substrat atau makanan para mikroorganisme. Nah, jadi misalnya teman-teman menggunakan gabah yang telah dicuci bersih, oke, dan mau coba memfermentasi, itu sudah hampir tidak bisa
Karena apa? Sudah tidak ada substrat yang tersedia. Jadi, kalau tidak ada substrat atau tidak ada makanan, mikroorganisme itu tidak akan datang dan bekerja. Oke. Jadi, itu sebabnya kenapa setelah fermentasi, lendir kopi itu mudah dicuci karena terjadi likuidasi, ya. Terjadi pemecahan, oke, pektin tersebut. Pektin yang terkandung di lendir kopi tersebut. Oke. Nah, pada saat proses fermentasi, keasaman kopi itu akan meningkat. Kita semua tahu biasanya setelah 1 sampai 2 hari, tergantung metode fermentasi yang teman-teman lakukan, itu biasanya teman-teman bisa mencium aroma-aroma tertentu. Saya kasih contoh. Misalnya saat teman-teman melakukan proses fermentasi kering, di mana gabah yang barusan dikupas kulitnya itu teman-teman biarkan di dalam ember, oke, tanpa tambahan air, ya. Itu setelah mungkin 1 sampai 2 hari, kalau teman-teman cium mungkin akan tercium seperti bau pisang, oke, seperti bau pisang. Itu bukan berarti tetangga teman-teman itu masukin pisang, tidak. Tapi yang terjadi itu adalah salah satu byproduct dari hasil fermentasi tersebut, yaitu ester. Jadi salah satu aroma volatil yang dihasilkan fermentasi itu namanya ester. Oke, ester, dan ester yang membuat aroma atau menghasilkan aroma pisang tersebut itu namanya isoamil asetat. Oke, itu akan terjadi hampir pada setiap fermentasi kopi, terutama fermentasi kering. Oke, akan tetapi misalnya teman-teman setelah cium itu, bukan berarti oh ini saya mencium bau pisang nih di fermentasi. Wah, ini kopinya pasti rasa pisang. No, tidak. Karena seiring dropnya pH di fermentasi, ester tersebut atau volatile compound tersebut itu akan hilang. Jadi jika teman-teman biarkan itu, oh ini udah bau pisang nih, coba saya lanjutkan deh, saya fermentasi 3 hari lagi biar bau pisangnya tambah kenceng. Enggak, yang ianya ntar setelah 3 hari itu baunya kayak cuka. Oke, itu malah bisa baunya kayak aseton, seperti pembersih kuku. Ya, pembersih cat kuku itu loh. Oke, itu salah satu tanda sudah over fermentation, dan juga microbes yang menghasilkannya itu sudah adalah microbes yang tidak baik. Ya, jadi volatile compound itu bisa hilang seiring dropnya pH. Oke. Nah, tujuan fermentasi di proses pasca panen itu bisa dibagi dua. Jadi kalau dulu ya, kita cerita mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Para produser kopi atau petani kopi itu melakukan fermentasi, walaupun mungkin mereka juga tidak sadar yang mereka lakukan itu adalah sebenarnya proses fermentasi, tapi yang mereka lakukan itu tujuannya untuk melunturkan lendir di kopi. Jadi kalau misalnya ditanya, ya kalau nggak digituin, nggak bisa dicuci, susah dicuci kopinya, katanya. Harus digituin. Nah, 1 hari, entar besok baru gampang dicuci lendir kopinya. Ya, itu tujuan fungsional dari fermentasi. Ya, untuk memecah pektin yang ada di lendir kopi tersebut. Oke. Yang kedua itu tujuan intrinsik. Nah, tujuan intrinsik inilah yang banyak kita lakukan, terutama oleh produser kopi specialty. Kita mencoba menggunakan kesempatan ini, kesempatan 24 jam ini untuk menghasilkan cita rasa tertentu pada kopi. Ya, jadi tujuan produser kopi specialty misalnya melakukan proses fermentasi itu bukan hanya sekedar untuk melunturkan lendir kopi, tetapi dia akan coba menghasilkan cita rasa yang maybe unik, ya, yang berbeda dengan punya tetangga misalnya. Nah, ada beberapa hal yang tentunya bisa dilakukan untuk itu. Ya, mungkin saya akan melakukan teknik fermentasi basah,
saya mau gunakan teknik fermentasi dengan temperatur yang sangat tinggi misalnya. Semua itu akan berdampak pada hasil fermentasi dan juga cita rasa kopi tersebut. Oke. Nah, salah satu hal yang mungkin sering dilakukan itu adalah inokulasi. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah banyak melihat yang namanya, oh yeast. Ini kopi saya pakai yeast loh, katanya. Wah, yeast natural namanya atau yeast wash dan sebagainya. Nah, satu hal yang mau saya tekankan di sini, yeast itu bukan silver bullet. Artinya yeast itu bukan magic wand, ya. Itu bukan magic, bukan hanya karena saya pakai yeast itu kopi saya itu bakal enak sekali rasanya. Oke? Ya. Jadi yeast itu hanya adalah tools atau alat yang bisa membantu dalam proses fermentasi itu. Nah, membantu dari sisi apa? Pertama, membantu dari sisi mempercepat pelunturan lendir kopi. Nah, pada saat yang sama juga dengan strain yeast tertentu bisa menghasilkan cita rasa yang unik. Nah, saat kita lakukan inokulasi, kita ada dua cara, bisa dibagi dua cara yang paling umum. Cara pertama itu adalah menggunakan yeast yang diproduksi secara komersil. Salah satunya adalah Lal Cafe, ya, produk Lal Cafe. Jadi bisa teman-teman tambahkan ke proses pasca panen kopi. Yang kedua itu adalah dengan kultivasi mikroorganisme lokal. Ya, salah satu caranya bagaimana? Menggunakan misalnya bagian-bagian kopi yang masih memiliki substrat tertentu dan mencoba untuk mengkultivasi lokal mikroflora di daerah sana. Nah, ini juga sering kadang diberi nama mosto. Saya pakai mosto di kopi saya katanya, ya. Jadi ini beberapa penamaan. Ada yang namanya mosto, ada yang mungkin kalau produser yang lebih kreatif bisa memberikan nama yang lebih keren lagi. Ya, nggak salah sih. Yang penting kan bisa menambah nilai jual ya, gitu loh. Nah, jadi ada beberapa cara bagaimana kita bisa mengkultivasi mikroorganisme lokal. Oke. Nah, ini volatile compound yang tadi barusan saya katakan itu. Oke. Jadi melalui proses fermentasi, mikroorganisme akan menghasilkan komponen aromatik. Oke. Yang sering disebut volatil. Volatil itu adalah elemen kimia dan komponen yang mudah menguap. Itulah yang kita cium. Oke, bukan hanya saat proses fermentasi. Mungkin saat kita menyicipi kopi, saat kita melakukan cupping, yang kita hirup itu adalah volatil. Oke, volatil. Jadi kalau bagi teman-teman yang sering cupping, setelah kita break itu loh, ampas kopi yang mengapung. Oke, dan kita biarkan dan kita coba mencium lagi, biasanya volatilnya itu sudah banyak yang hilang. Baunya itu sudah tidak sekenceng saat kita break crush tersebut. Jadi sama dengan proses pasca panen. Oke, akan tetapi tidak semua volatil memiliki aroma. Oke, akan tetapi volatil yang memiliki aroma akan berkontribusi juga terhadap kopi tersebut. Oke, jadi apa yang terjadi saat fermentasi? Yang pertama itu adalah populasi mikroba yang meningkat karena berkembang biak. Ya, karena masih ada substrat. Jadi ingat 4 fase fermentasi. Populasi mikroba meningkat itu adalah pada fase apa? Fase lock atau fase kedua ya. Oke. Lalu gula di lendir dikonsumsi oleh mikroorganisme. Oke, itulah makanan mikroorganisme tersebut atau sering kita namakan substrat ya. Lalu yang dihasilkan adalah asam laktat, ya, lactic acid, ya, lactic. Nah, kalau di produser sering suka pakai kata lactic. Asam cuka, acetic acid, asam asetat, dan etanol. Oke, etanol, alkohol, ya.
pH turun dari 5,5 ke 3,5. Ya, jadi bagi teman-teman yang pernah pakai pH meter untuk mengukur saat proses fermentasi di processing itu bisa melihat setelah 1 hari dari mulai 5,5 mungkin sudah akan drop ke sekitar 4. Dan jika teman-teman biarkan terus akan terus drop. Sangat tidak dianjurkan untuk drop di bawah 3,8. Kecuali memang teman-teman itu punya tujuan tertentu. Oke. Suhu kopi meningkat. Jadi saat fermentasi, seperti saya katakan, ini adalah proses katabolis. Oke, katabolis. Jadi terjadi pelepasan energi. Pelepasan energi. Salah satu pelepasan energinya itu dalam bentuk panas. Ya. Lalu sel pengikat lendir di kulit gabah hancur. Itulah kenapa setelah fermentasi, gabah itu lebih mudah dicuci. Nah, beberapa variabel yang dapat kita kontrol saat kita fermentasi. Itu pertama adalah mikroba di dinding wadah fermentasi. Selalu disarankan apapun wadah yang kita pakai itu relatif bersih. Ya, tidak perlu steril kalau untuk kopi. Walaupun misalnya untuk industri lain, misalnya industri wine itu lebih disarankan itu kalau bisa steril ya. Tapi kalau di kopi ya tidak perlu sampai steril, tetapi paling tidak bersih. Ember yang dipakai misalnya atau bak fermentasi diusahakan bersih. Kita juga bisa melakukan menggunakan mikroba dari proses fermentasi sebelumnya. Ini bahasa Inggrisnya namanya backsloping. Ataupun bisa menggunakan yang namanya mosto yang saya katakan tadi. Ya, ada tidaknya penggunaan air saat fermentasi. Nah, bagi teman-teman yang mau melakukan submerged fermentation atau anaerobic fermentation, bisa direndam dalam air. Akan memakan waktu sedikit lebih lama, tapi cita rasa yang dihasilkan akan sedikit berbeda dengan jika teman-teman tidak merendam gabah tersebut dalam air. Ya, kualitas air juga sangat menentukan. Selalu gunakan air bersih. Jangan gunakan air kotor untuk fermentasi karena air kotor beresiko memiliki mikroorganisme tidak baik yang mungkin tidak kita maui yang bisa berdampak pada citasa. Suhu. Saat kita fermentasi jika di cuaca panas dan kita lakukan di luar ruangan itu akan sangat cepat sekali. Jika kita lakukan dalam ruangan, dalam suhu yang rendah itu akan lebih lambat. Secara garis besar lebih dianjurkan lakukan fermentasi sedikit lebih lambat dengan suhu yang sedikit lebih rendah. Ada tidaknya O2. Nah, ini yang mungkin sering produser lakukan. Ini anaerobik natural katanya. Ya, yang dimaksud anaerobik natural itu mungkin adalah ceri kopinya itu dibekap sehingga tidak terekspos udara. Gitu loh. Nah, itu anaerobik. Dan ya, anaerobic fermentation itu adalah metode yang lebih disarankan dibandingkan dengan aerobik. Untuk meminimalkan resiko. Ya, titik akhir proses fermentasi. Nah, mau fermentasi berapa lama? 24 jam kah? 48 jam kah? 100 jam kah? Itu boleh akan menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda. Jika dilakukan dengan benar, boleh nggak 300 jam? Boleh, tapi harus dilakukan dengan teknik yang benar. Lalu, lamanya waktu perendaman setelah pencucian. Nah, dulu ini sempat menjadi suatu hot topic. Jadi, di tahun sekitar 2017, dulu saya proses itu, sedang hot-hotnya yang namanya canyon wash. Double soak, double wash. Ya, itu adalah maksudnya kopi yang setelah dicuci itu direndam lagi. Nah, kenapa itu dilakukan? Satu hal yang pasti bukan itu adalah itu tidak akan merubah kopi Anda itu menjadi kopi Kenya. Kalau kopi Anda itu dari Preanger, ya tetap itu kopi Preanger.
Bukan karena Anda double shot, lalu jadi kopi Pranger jadi berubah jadi kopi Kenya. Tidak. Ya. Tetapi beberapa hal yang mungkin bisa diekspektasi dari proses atau metode ini adalah menghasilkan cita rasa kopi yang lebih clean. Lebih clean. Akan tetapi jangan terlalu lama direndam. Karena hasilnya malah bisa berdampak negatif. Kopi tersebut bisa menjadi tidak berasa atau flat. Oke. Nah, itu adalah slide terakhir dari webinar ini. Karena saya diminta itu kalau bisa usahakan lecture-nya itu tidak lebih dari 1 jam supaya bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya. Oke. Jadi Ko William, lecture-nya sudah sampai di sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh kita buka Q&A kita saat ini. Oke, tadi udah berapa yang udah tanya di kolom komentar. Mungkin bisa mulai dari yang paling atas dulu. Oke, coba silakan Bentar ya, apa? saya tanyain. Ada bagaimana cara agar minim modal? Apakah alat pengukur Brix mandatori untuk parameter kesuksesan fermentasi? Ini dari Regen Ahmad. Ini Bapak, coba saya baca yang mana itu pertanyaannya ya. Yang di atas, bentar. Sudah. Bagaimana cara agar minim modal? Apakah alat pengukur Brix mandatori untuk parameter kesuksesan fermentasi? Tidak. Oke. Brix itu hanya alat pendukung. Oke. Brix ini biasanya kita gunakan untuk mencari keseragaman ataupun mencari ide kira-kira berapa dan apa potensi dari cherry tersebut. Tetapi Brix itu bukan penentu. Apakah perlu Brix? Tidak. Oke. Kalaupun misalnya mau, bila bisa dibeli dan harganya juga relatif murah. Tetapi Brix yang paling sering kita bawa-bawa itu apa? Mulut. Udah petik dimakan. Kalau terasa manis, ya udah berarti bagus Brix-nya tinggi. Nah, kita sudah ada itu bawaan Brix alami kita. Ya, lihat warna, tekstur, warnanya mesti merah. Ya, merah mungkin juga merah hampir ke ungu gitu ya. Teksturnya sudah lembut. Oh ya, sudah matang. Udah dites makan. Kalau manis ya bagus. Brix itu hanya alat pendukung. Oke? Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Parameter sukses gagal fermentasi apa saja? Wah, kalau ini pertanyaannya bisa seharian. Jadi, mau kita bicara diskusikan parameter dari sisi mana dulu? Apakah slow dry selalu terbentuk moldy? Nah, ini juga. Jadi, slow dry dengan humidity atau tingkat kelembapan yang benar dan juga temperatur yang benar itu tidak akan menghasilkan moldy. Apakah moldy acceptable? Ya, tidak. Tidak. Kenapa? Karena moldy ataupun jamur yang terjadi itu berpotensi. Tidak semua ya, tapi berpotensi bisa menghasilkan mycotoxin atau racun. Ya, jadi saya nggak tahu sih, teman-teman pernah terminum, ya pasti nggak sengaja, secara nggak sengaja terminum kopi moldy nggak? Setelah minum itu mules, ya, waduh, mules saya. Biasanya enggak, tapi ini mules pertama. Kedua, itu adalah mungkin, maaf ya, muntah. Nah, tapi kan di roasting, Pak, nggak apa-apa. Okratoxin A itu bisa bertahan sampai 280 derajat Celcius. Nah, kita nge-roasting sampai 280 derajat Celcius nggak? Nah, itu Ko William pasti bisa menjawab itu sebagai seorang roaster.
Saya nggak tahu sih apa jadinya kopi itu kalau saya roast sampai 280 derajat Celcius. Udah terbakar, Iya, kopinya itu loh. terbakar. Nggak Mm-mm. bisa. Oke. Oke, Eh, lanjut. Yang dari Cynthia Subagio. apakah proses full wash selalu menghasilkan beans yang konsisten? Lebih konsisten, relatif lebih konsisten. Karena apalagi jika kita lakukan submerged fermentation, itu buffernya itu lebih besar. Oke, jadi margin of error-nya itu lebih besar, ya, dari sisi fisik dan kenampakan beans. Of course, ini dengan catatan jika kita melakukan proses pengeringan secara benar, ya, dan keseragaman hasil roasting maupun flavor yang dihasilkan. Ya, jadi jika kita melakukan kontrol parameter di saat processing, itu mudah-mudahan kopi proses full wash itu akan relatif lebih konsisten dibandingkan dengan misalnya natural. Ya, betul. Flavor ya. Ya. Jadi kalau processing udah dilakukan dengan baik akan sangat memudahkan kerjaan seorang roaster. Oke, kalau boleh beri saran, bisakah sekalian di-share marketing proses pasca panennya? Marketing. Bukan, mungkin artinya apa namanya, cara proses pasca panen ya. Marketing Materi, proses. materi. Ya, ini mungkin maksudnya adalah materi proses kopi pasca panen. Kayaknya kita nggak akan bisa masuk ke sini terlalu jauh untuk materi proses kopi pasca panen. Kira-kira gitu. Nah, oke, kita next saja. Ada yang Inokulasi, ya. fase lag, apakah bisa dimulai sebelum kopi dimasukkan ke drum? Misalkan -1 tanpa cherry. Oke. Sebenarnya fase lag dan inokulasi adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi saat kita lakukan inokulasi akan tetap terjadi fase lag. Oke. Jadi misalnya teman-teman baru mulai fermentasi ini, lalu masukkan yeast. Ya. Coba langsung perhatikan. Nggak akan ada yang terjadi. Setidaknya untuk minimal setengah jam ke depan itu kalau kita pelototin terus itu nggak akan ada yang berubah. Gitu loh. Nah, setelah misalnya 6 jam, ya teman-teman mulai melihat, oh iya, mulai kelihatan itu gelembung-gelembung udaranya. Nah, itu sudah tanda-tanda sudah ada fase lock-nya. Nah, juga kedua misalkan preparasi H-1 proses inokulasi. Nah, saat kita proses starter culture, kita disarankan terkecuali teman-teman mau menambahkan substrat. Jika tanpa penambahan substrat itu disarankan tidak lebih dari 30 menit setelah aktif. Oke, karena mikroorganisme tersebut itu akan mulai fase lag, fase stationary dan fase lock-nya, fase death-nya itu akan cepat sekali karena minimalnya substrat. Nah, kecuali teman-teman mau masukkan substrat, tambahkan substrat, misalnya nambahkan gula, ya bisa diperpanjang, tapi buat apa? Gitu loh. What is the point? Kita mulai aktivasi starter sebelum 1 hari sebelum itu, tidak perlu. Ya, terkecuali yang teman-teman maksud itu adalah pembuatan backslopping, penggunaan substrat dari memang kopi tersebut atau mengkultivasi mikroorganisme sekitar. Ya, itu biasanya bisa kita keep kurang lebih 24 jam, malah kadang-kadang sampai 36 jam. Oke? Ada acuan suhu yang direkomendasi, suhu fermentasi berarti ya. Jadi tergantung tujuan kita maunya kemana. Jika kita mau fokuskan di lactic acid bacteria, kita mau fokuskan di yeast, itu lebih disarankan suhu di bawah 40 derajat.
Ya, suhu di bawah sekitar 30, 35 itu adalah lebih optimal. Tapi jika kita mau menghasilkan kopi yang memiliki cita rasa asam asetat yang sangat tinggi, itu bisa kita mainkan di suhu yang lebih tinggi. Jadi tidak ada, oh harus suhunya itu sekian sampai sekian. No, sekarang kita maunya gini gitu. Jadi tergantung tujuan kita. Oke. Mengapa pH 3,8 dijadikan sebagai nilai akhir? Ya, kenapa 3,8? Boleh nggak di-push ke 3,6? Boleh, tetapi resiko. Jadi pH 3,6 itu ibaratnya Anda berdiri di Oke. Kalau ketiup angin agak kenceng, jatuh. Nah, kenapa 3,6 ataupun 3,8? Karena pada pH yang terlalu rendah akan terjadi mutation beberapa mikroorganisme. Oke, pH akan menjadi terlalu acidic buat yeast sehingga yeast kita akan mulai mati. Dan beberapa mikroorganisme seperti acetic acid bacteria itu hanya karena mungkin teman-teman bilang, oh ya udah, tapi saya buat aja anaerobik. Kan acetic acid bacteria kan aerobik. No, acetic acid bacteria itu bisa mutate menjadi anaerobik di saat pH terlalu rendah. Oke? Jadi kita tidak mau karena itu sudah banyak yeast yang mati. Yang kita mau bekerja fermentasi itu sebagian besar itu adalah yeast Saccharomyces cerevisiae. Adakah tabel pengamatan suhu dengan peningkatan suhu dalam proses fermentasi? Nah, tidak ada tabel. Karena apa? Karena itu juga tergantung dari mass. Seberapa besar wadah Anda. Kalau wadah fermentasinya bulat versus fermentasinya kalau persegi panjang, itu juga suhunya. Oke, seberapa banyak? Fermentasi gabah 50 kilo versus fermentasi gabah 500 kilo. Itu akan menghasilkan temperatur yang berbeda. Oke, dan apakah peralihan aktivitas mikroba pada saat peningkatan suhu? Ya, ada. Oke, jadi itu adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan. Ya, jadi bukan hanya ukuran wadah, bentuk wadah juga mempengaruhi. Oke. Berapa waktu ideal setelah pencucian? Saya jika lakukan double soak itu tidak pernah saya lakukan lebih dari 24 jam. Oke, karena raw material yang saya pakai itu adalah sigara rutang yang biasa dari tanah karo yang memang dasar densitasnya itu sudah rendah. Gitu loh. Jadi kalau saya rendam terlalu lama itu akan lebih meningkatkan resiko terjadinya pelunturan komponen dari green bean saya. Alhasil green bean saya menjadi lebih ringan. Ya, rugi dong. Gitu loh. Oke. Oke, nah ini sorry. pertanyaannya banyak banget. Saya lihat kayaknya nggak akan mungkin bisa dijawab semuanya di sini. Saran saya ntar kita akan beralih ke dalam grup discussion yang udah kita bentuk di Tribelio. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan ataupun ada ada pengalaman, mungkin bisa juga share di dalam. Sehingga bisa didiskusikan akan lebih maksimal ya. Berhubung waktu kita juga sangat terbatas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab dalam hari ini. Ini yang cukup mendasar tapi saya rasa juga cukup penting. Itu ada pertanyaan perbedaan yang mendasar dari semi wash dengan full wash. Untuk meluruskan. Oke. Semi wash versus full wash. Full wash itu setelah kita pulping, setelah kita kupas kulit buah, itu kita melalui proses fermentasi, kita lunturkan lendir kopi. Baik itu melalui proses fermentasi kering maupun basah. Tapi kita melalui proses fermentasi untuk melunturkan lendir kopi dan mencuci. Oke, coffee wash itu adalah buah kopi itu lendirnya dilepaskan secara mekanis atau secara paksa.
untuk meminimalkan fermentasi. Itu semi-wash. Oh, Oke. Semi-wash maupun full wash itu bisa kita either giling basah atau giling kering. Jadi tidak semua giling basah itu semi-wash. Giling basah itu bisa full wash, Pak? Ya bisa. Nah, giling kering atau mungkin sebagian teman tuh namanya kering gading ya kali ya. Nah, bisa nggak itu dijadikan semi-wash? Bisa juga. Gitu. oke. Nextnya itu pasca panen semi-wash apakah tetap melalui fase fermentasi? Tidak. Secara teknis, proses semi-wash itu meminimalkan fermentasi. Oke. Bagaimana menghindari terjadinya fermentasi berlebihan yang menyebabkan rasa aneh pada kopi? Nah, ini mungkin harus lebih spesifik ya, rasa aneh seperti apa. Rasa aneh, cacat rasa. Atau hanya sekedar asam seperti cuka. Anehnya itu apa? Kalau Ya. misalnya cacat rasa, misalnya seperti bau aseton, itu ya udah jelas-jelas itu over ferment. Itu sudah defect atau di cupping. Gitu. Jadi tergantung dulu rasa anehnya gimana, dan pastinya apapun caranya itu harus tetap dimonitor. Ya, apapun outcome yang kita maui, itu proses fermentasi harus tetap kita monitor. Oke, pertanyaan terakhir aja. Apakah jenis ragi atau yeast tertentu bisa mengeluarkan taste note atau aroma tertentu ketika digunakan untuk fermentasi? Iya, benar. Jadi strain tertentu dengan spesies yang sama, Saccharomyces cerevisiae, itu yang paling sering kita gunakan. Strain yang berbeda itu kalau kita pilih itu memiliki tangga DNA beda. Dengan memiliki tangga DNA yang berbeda, itu reaksi mereka terhadap pH itu juga akan berbeda. Nah, ingat seperti slide pertama, kayak metabolic pathway, ya. Jadi itu kompleks sekali yang terjadi. Ya, jadi secara teori benar, dengan strain yang berbeda bisa berpotensi menghasilkan Kak profile yang berbeda. Oke. Ini pertanyaan masih banyak banget. Jadi kita seperti saran saya tadi, ntar dipindahkan ke forum ya. Biar diskusinya bisa ada, yang lain juga bisa ikut membaca. Karena ini kan waktunya juga sangat mepet ya. Gitu kira-kira. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Ko Johan dan Ko William atas sesi sharingnya. Gimana nih teman-teman? Pasti teman-teman banyak belajar tadi, banyak juga mendapat sharing-sharing dan materi-materi dari Ko Johan. Nah, oh ya betul banget tadi ada Ko Will juga info kalau karena pertanyaannya banyak banget nih, kita belum bisa jawab satu-satu. Nanti mungkin yang pertanyaannya belum terjawab sama Ko Johan dan sama Ko William itu bisa di sharing di Tribe atau Tribelio yang tadi kita share. Jadi, oke. Jadi tadi kan teman-teman dapat link Zoom-nya itu dari si Tribelio atau Tribe kita. Nah, teman-teman bisa nanti share pertanyaannya yang belum terjawab di situ. Nanti kita akan bahas, kita akan diskusi bareng ya Ko Will dan Ko Johan. Kita akan bahas langsung, kita akan bersama-sama diskusi juga bersama-sama membahasnya gitu. Oh iya, sekalian untuk informasi nih, karena mungkin dari teman-teman materi terus pengen gimana nih kalau prakteknya kalau langsung terjun nih ke pelatihan pengolahannya pasca panen ya, Ko Will dan Ko Johan. Nah, ini dari WE Coffee Academy sendiri akan mengadakan kelas proses intro fermentasi itu di Bandung, tepatnya di Ciwidey, bekerja sama dengan Grafarm di tanggal 5 sampai 9 Agustus. Jadi teman-teman nanti yang mau info detailnya
bisa banget cek di Instagram kita di williamadison.coffee. Nah, nanti di Instagram kita itu sudah lengkap banget infonya, nanti bisa di cek infonya di situ atau langsung hubungi ke tim kita yang ada di linknya itu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin kita mau foto bareng dulu kali ya, perlu kita abadikan karena ini 100 orang lebih nih. Luar biasa banget pada hari ini. Boleh teman-teman yang teman-teman yang kameranya masih ditutup, kita buka kamera, kita foto bareng. Wah, udah ada yang bergaya. Aku belum bergaya. Oke, boleh. Oke. Yuk, yang belum dibuka kameranya, boleh banget dibuka kameranya. Kita mau foto bareng ya. Ready ya? 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman, ayo ada yang belum dibuka kameranya, yuk. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Kak, ada yang belum kebuka lagi nih kameranya nih. Aku kan mau lihat nih muka-mukanya, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banget teman-teman udah berpartisipasi pada acara hari ini, semoga sehat selalu. Jangan lupa juga, kalau tadi ada yang story bisa langsung di tag di IG kita ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.